balik maning karo Nyong Sofa. Oke, hari ini aku mau react di EBM lagi. Langsung aja buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Sebel banget beli kelapa tapi masih ada rambutnya kayak gini. Iya, maaf mbak. Ya kalau nggak mau yang ada rambutnya begitu, lebih baiknya yang udah dikopekin aja dari cangkangnya gitu loh. Nggak gitu caranya, pakai itu loh, pisau atau enggak bendu. Jadi kita ilangin dulu si rambutnya ini guys. Pertama kita goreng-goreng dan kita siram-siram pakai minyak yang panas. Kalau udah Yo maaf nek ibuku roh ki lho. Maaf yo mbak yo. Kalau ibuku lihat itu kayak ya Allah, sayang banget minyaknya gitu loh. Perempuan. kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita masukkan ke dalam panci. Nah ini tuh aku mau bakar dulu si kelapanya biar si rambutnya itu ikut kebakar ya. Kalau udah, Kenapa nggak dari awal? Yo baru awal. Astagfirullahaladzim. mau aku tambahkan tatakan dan aku simpan wajan di atasnya guys. Lanjut yuk, aku mau rebus buah jeruk yang super duper jumbo Bilang aja buat kompor atau pematik api gitu. Bukan pematik api ya, lebih ke apa namanya? Apa sih ah? banget. Kalau udah tinggal kita angkat ya dan kita belah. Ternyata ini tuh bukan daun jeruk guys, tapi buah labu kayak gitu. Lanjut aja kita tumbuk dan hancurin kayak gini ya guys. Lanjut aku masukkan tepung tapioka seikhlasnya aja. Lanjut kita aduk-aduk Ya seikhlasnya ya, seikhlasnya sedekah. sampai merata ya. Nah kalau udah mau aku cetak-cetak bulat pakai cetakan agar kayak gini biar cepet ya guys. Kalau udah tinggal kita masukkan adonannya dan kita cetak aja. Dan ternyata ini tuh lengket banget guys. Jadi ini tuh nggak berhasil. Jadi aku bulatin Mayah ku loh, ya Allah. Ngetong-ngetoi wadah ngono lho bahasane. Lanjut. manual aja ya guys. Kalau Bahasa udah aku kabeh, mau Jawa. masukkan 4 buah ini gula merah yang gandul gini dan kita hancurkan aja. Masukkan daun pandan, kita aduk-aduk sampai semuanya hancur ya. Nah kita masukkan bola-bola yang tadi. Nah ini tuh kalau daerahku namanya candil gini guys. Dan juga di daerah lain ada yang bilangnya biji salak guys. Tapi aku bingung salaknya dari mana ya. Kalau udah Ya biji salak mungkin gini mbak, udah warnanya salak kan hitam tuh kan, luarnya kulitnya ya mungkin hampir mirip lah biji salak warna coklat kehitaman gitu. Oke lanjut aja. Kalau di aku makanan manis. mateng tinggal kita sisihkan aja. Lanjut aku mau rebus bola-bola kecil. Corong kehidupan, corong merah. Oke lanjut aja. Enggak, kenapa langsung giniin gitu loh, langsung dituangin gitu loh. Ya Allah Gusti Nabi Muhammad. Kayak gini. Nah ini tuh namanya sagu mutiara loh guys, karena bentuknya kecil seperti mutiara. Jangan lupa kita tambahkan daun pandan biar wangi. Yuk lanjut, aku juga mau buka plastik hitam dan isinya itu kelapa parut kayak gini. Lanjut aku mau siram pakai air. Nah ini tuh aku rendam dulu sebentar biar sari-sarinya itu keluar ya. Kalau udah tinggal kita siapkan wajan. Lebih ke santan ya, bukan sari-sari. Tapi oke. Lanjut aku masukkan susu full cream. Nah ini tuh kita aduk-aduk aja dan aku mau tambahkan parutan kelapa tadi ya guys. Tapi Maaf nih ya, nggak ada saringan yang apa. diambil airnya aja. Nah aku tuh pakai lap kayak gini buat ngambil si airnya ya. Diperas-peras kayak gini guys. Oke. Nah kalau udah diperas-peras kayak gini, lanjut aku tambahkan daun pandan biar wangi. Kita aduk-aduk aja sampai hangat ya guys. Kalau udah aku mau siapkan cup kecil kayak gini guys. Nah karena ini tuh hari Kamis, jadi aku mau bagi-bagi buat takjil yang berpuasa. Kita masukkan candilnya kira-kira 1 centong aja. Nah kalau udah tinggal kita masukkan santan Berbagi ya guys, jangan lupa berbagi, itu nomor 1. Bagus tuh, sedekah. cairnya. Nah aku tuh pakai sekitar 2-3 sendok santan ya. Nah ini tuh aku masukin semuanya. Kalau udah tinggal kita masukkan sagu mutiaranya guys. Sumpah ini tuh cantik banget guys, apalagi dimakan anget-anget. Terakhir aku kasih hiasan daun pandan gini ya guys. Dan ini tuh aku tutup biar rapih gitu ya guys. Nah ini tuh rencananya mau aku bagi-bagi ke tetangga sekitar yang lagi berpuasa. Dan resep ini juga bisa kalian buat ide jualan nanti pas bulan Ramadan ya guys. Nah ini aku mau bagi-bagi ke depan rumah aku. Nah ini tuh aku bagi aja Penasaran sama mbaknya yang ngisi suara beneran deh, yang pakai bahasa Jawa sama Indonesia. semuanya ya
guys. Nah ini tuh aku Ya, juga nggak bagi ditampakkan mukanya, tapi ini muka aku yang tertampak di kamera ya. ke samping rumahnya. Semoga rap kali ini bermanfaat ya. Oke, bener-bener bermanfaat nih, tapi mungkin cara pembuatannya aja terlalu over kebangetan ya. Oke, langsung aja lanjut. Cara bikin ikan pindang sendiri itu ternyata gampang banget loh, Re. Nah, ini dia yang bahasa Jawa keluar. Oke, aku bakal ada sedikit bahasa Jawanya juga. Ikan yang aku pakai ini cucunya ikan hiu. Kalian boleh bebas Oh, cucunya ikan hiu. Kirain cucunya ikan paus ya, paus, paus. Lanjut. mau ikan apa aja. Nyampe rumah ikannya disayat-sayat, habis itu dimandiin. Iya, jangan lupa dikopet-kopet, dimandiin, dicuciin, mandi sendiri. Kubek air, nanti tidak masuk angin. Bukannya lagunya Joshua ya? Bukannya Joshua seumuran aku. Atau udah? Sudahlah. Terus dikering no pakai tisu kayak gini, diangin-angin no ya. Habis itu dikasih garam grosok itu garam yang gede-gede. Baliknya juga dikasih biar asinnya itu merata. Kalau udah masuk no dalam kendil kayak gini, bawahnya dikasih kelaras, masuk no ikane. Oke, kelaras itu daun pisang kering. Oke, lanjut. Dikasih garam, kasih kelaras lagi, masuk no ikannya lagi. Mari gitu dikasih garam lagi dan ditutup kelaras lagi. Kemudian ditutup sama tutupe. Terus dimasuk no kulkas. Ini kurang lebih selama 30 hari 30 malam ya, Rek. Mantap. Jadi opo sesuk Lepas matang. jadi ikan pindang dimasak. Ini aku mau bikin pepes. Tata daun kelapa terus dikasih ikannya Maaf, bukan daun kelapa, Bu. Daun pisang. Oh, adeknya, masih adeknya. Adeknya daun kelapa ya. dikasih bumbu dan dikasih daun wangi. Habis itu disematin tusukan gigi ben gak ambyar, lalu dikukus Iya, men gak ambiar koyo sing nonton. kurang lebih selama 15 menit aja. Kemudian dipanggang ben bumbunya makin seger gitu loh, bau-bau daun. Kemudian goreng ikannya sampai mateng. Jangan lupa dibalik ben bawahnya itu juga mateng merata gitu loh, Rek. Kalau udah mateng kita angkat dan tiriskan dulu. Kalau udah dingin diambilin kepala sama ekornya, kemudian dipisahin daging dari durinya kayak gini. Pelan-pelan aja, awas kena tangan karena ini sakit banget. Kemudian disuwir-suwir kecil-kecil kayak gini ya. Kalau udah masukkan ke dalam tumisan bawang merah, bawang putih, tambahkan tahu goreng, tambahkan sedikit air. Kemudian tambahkan juga daun bawang biar makin seger. Tambahkan tomat, cabai merah iris, cabai hijau iris, penyedap, lada bubuk, kecap, saus tiram, dan sedikit gula pasir diaduk merata. Tambahkan juga daun jeruk purut biar makin sedap. Kalau udah diaduk merata, habis itu aku mau sobek-sobek roti tawar kayak gini. Habis itu ceplokin 1 telur kalian, kemudian kasih santan. 1 ceplok. 1 telur ceplok. Telur ayam, oke. 1 bungkus, kasih gula dan garam diaduk merata. Ayam. Tambahkan sedikit aja air secukupnya, tambahkan juga margarin cair, baru masukkan roti yang udah disobek-sobek tadi kayak gini. Terus Kayaknya perlu dicoba deh nanti sore. tambahkan juga ikan yang udah kita suwir tadi separuhnya aja. Terus diaduk merata sampai roti dan ikannya itu bercampur ya. Lalu siapkan wadah aluminium cup kayak gini. Lalu isi dengan adonan roti tadi, taburi dengan daun bawang, cabai dan kasih topping ikan sisanya tadi ya. Terus ini di oven kurang lebih selama 30 menit biar mateng telurnya. Untuk bumbu brengkes yang aku pakai tadi, aku halusin bawang ungu, bawang krem, cabai merah, terasi, kencur dan juga laos, diulek-ulek sampai halus. Baru ditaruh di wadah kayak gini, tambahkan tomat, cabai merah, cabai hijau, irisan belimbing wulu, daun bawang, garam, penyedap dan gula diaduk merata dan siap dibalurin di cucunya ikan hiu tadi. Dan ini menu kita hari ini udah jadi. Oke, menunya udah selesai, tapi kenapa bumbunya itu di akhir, Bu? Mohon maaf nih, ya Allah. Ya nggak apa-apa sih konsepnya. Oke, yang edit jempolan 2 Jos. Oke, lanjut aja ya. Pepes atau karena pisaunya udah tajam, sekarang aku mau potong-potong tahu kuning. Tahu kuningnya di sini mau aku potong segitiga. Kalau udah, susun tahunya di dalam sebuah nampan, kemudian Cantik ya nyusun tahunya, rapi gitu, enak dipandang gitu ya.
Tuang 10 butir telur, remas-remas tahu dan telur. Nek keduke arep diremes ke yo rasa ditoto ngono lho Mbak. Ya Allah, oh Gusti. Iki Allahu Akbar. Oke, lanjut. Ya, sampai kecampur merata, tapi karena aku mau haluskan, jadinya di sini aku pindahin ke tempat yang lain. Blender, haluskan sampai tahunya bener-bener halus. Konsepnya emang di ngono yo, tapi mungkin ini yang buat mereka itu berbeda dari yang bukan channel ya, lebih ke akun lain-lainnya gitu loh. Cara masaknya berbeda, ngomongnya juga berbeda, toh juga ada sound lagunya sendiri gitu kan. Oke, langsung aja. Ya Allah Gusti. Ini kalau udah halus, siapin loyang yang udah diolesin minyak, kemudian masukin tahunya sambil dipeper-peperin, lalu tambahin bawang daun. Mohon maaf, bahasanya jangan dipeperin, mungkin bahasanya diratain gitu ya, ratain. Oke. Lanjut di layer yang kedua, kita lakukan hal yang sama sambil dipeper-peperin, masukin juga cabai merah yang udah dipotong-potong. Lanjut di layer yang ketiga, sekarang aku mau masukin bawang merah dan juga bawang putih. Takarannya bisa bebas sesuai selera, ini makin banyak rasanya makin enak loh. Dan di layer terakhir di sini aku Kok makin kesini makin aneh ya? mau tambahin sosis dan juga wortel. Untuk topping atau bahan layernya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Terakhir aku mau ceplokin telur di atasnya, aku pakai 5 butir telur. Kalau udah, ini tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan, kemudian dikukus selama 15-20 menit. Kalau udah mateng, ini hasilnya bakalan cantik banget kayak gini loh. Lalu aku juga udah siapin bahan yang lain. Di sini bahannya aku masukin ke dalam serbet, kemudian setelah aku buka, ternyata isinya tuh kayak serokan gitu. Karena ini bentuknya kurang rapi dan gak sesuai ekspektasi aku, jadinya aku mau rubah bentuk dengan sudah kuduga abis ini bakal dihancurin lagi gitu. Ya Allah, jangan hancurin lagi dong, capek nih. cara aku hancur-hancurin kayak gini. Aku tambahin lagi 2 butir telur, kemudian aku bumbuin pakai kaldu, lada dan juga garam. Terus aku tambahin sedikit penyedap, kemudian diaduk sampai kecampur merata. Nah, terus ini tuh tinggal dicacah-cacah sambil dihancur-hancurin gitu. Lalu siapin kulit lumpia. Nah, kemudian kulit lumpianya tinggal diisi aja pakai bahan yang tadi udah kita bikin, lalu dilipat dan digulung-gulung. Untuk bahan perekatnya sepertinya bisa ditiru juga, tapi nggak serumit ini ya. Oke. Besok atau kapan aku akan buat seperti ini juga. Oke, lanjut. Di sini aku pakai telur yang udah dikocok ya guys. Lakukan secara berulang sampai semua bahan isian dan juga bahan kulit lumpianya ini habis. Oke. Suara kampung atau suara pedesaan tuh ada suara orang lagi ngalusin apa namanya, kayu gitu. Nggak ada suara. Oke, backsoundnya ada. Kalau semuanya udah selesai digulung, abis itu sekarang tinggal digoreng. digoreng aja di atas minyak yang sebelumnya udah aku panasin. Goreng sampai semuanya matang dan kecoklatan. Bolak-balik sampai kedua sisinya itu matang merata. Kalau udah matang merata, tinggal diangkat lalu tiriskan. Simpan menu yang satu ini buat ide jualan kalian di bulan Ramadan nanti, karena ini tuh bikinnya simple dan juga bahannya murah. Kalau udah, tinggal disusun aja di dalam wadah kayak gini, dan jangan lupa dikasih saus sambal sama mencoba resepnya. Semoga bermanfaat. Bagus, bermanfaat banget. Oke, lanjut.